Palung Mariana di Samudra Pasifik Barat merupakan tempat terdalam di planet kita. Kalau kamu melempar batu ke dalamnya, batu itu akan jatuh sedalam 11.000 meter sebelum menyentuh dasarnya. Tapi, lain lagi kalau tubuhmu yang nyemplung ke situ. Pastinya akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Batu memang gak akan terpengaruh oleh tekanan kuat saat jatuh ke dalam air. Tapi, apa jadinya kalau tubuhmu yang menyelam di dasar Palung Mariana? Oke, pakai dulu ya sepatu katakmu sebelum cus menyelam. Jangan lupa tahan nafas. Kamu berada di kedalaman 1,5 meter di bawah laut. Kondisinya masih sangat nyaman karena kamu terbiasa berenang sedalam ini di kolam renang. Mungkin juga di dekat pantai saat kamu melihat-lihat ikan cantik yang berenang-renang di air dangkal. Tapi kamu sangat terobsesi untuk bisa mencapai tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Jadi, kamu teruskan saja menyelamnya. Di kedalaman 10 meter, kamu mulai ngerasa nggak enak. Tekanan yang menghimpit tubuhmu terasa berlipat ganda. Telinga dan paru-parumu mulai sakit. Ya, jelas saja, di dalam tubuh manusia kan memang banyak terdapat kantong udara. Di bawah tekanan, volumenya akan menyusut. Kamu pun bisa merasakannya. Tapi nggak masalah kok. Organ tubuhmu kan bukan berasal dari logam. Jadi cukup fleksibel untuk menahan tekanan yang bahkan lebih kuat lagi. Tenang aja, oke? Saat menyelam sedalam ini, justru kamu perlu lebih takut dengan hiu putih. Kalau ikan ini sedang mengincarmu sebagai mangsa, masalahnya akan jauh lebih ruwet daripada tekanan kuat. Nah, makanya sebaiknya teruskan saja menyelammu. Sampai juga di kedalaman 20 meter. Kamu perlu senter dan tangki udara tuh. Nafasmu mulai tersengal kan? Cahaya matahari sulit tembus sampai sini. Semuanya sangat gelap. Kamu juga mulai kedinginan. Oh, gimana kalau pakai setelan pelindung aja? Pakaian ini kan biasanya dipakai oleh para penyelam. Udah mendingan kan? Tapi meski tubuhmu mulai terasa hangat, telingamu malah sangat nyeri. Paru-parumu juga mengecil hingga sepertiga kali lipatnya ukuran normal. Kondisi ini bisa membahayakan bagi penyelam yang tidak terlatih. Tapi kamu cukup bernyali dan terus menyelam hingga kedalaman 30 meter. Cuma penyelam profesional loh yang bisa menyelam sedalam ini tanpa peralatan khusus. Tekanan di sini 3 kali lebih kuat dari tekanan di permukaan laut. Tubuhmu mulai merasakan keanehan di dalam air. Tapi beda dari sebelumnya. Biang keladinya adalah tangki udara. Udara bertekanan di dalam tangki mengandung nitrogen sebanyak 78% dan oksigen kurang lebih 21%. Tapi di tempat sedalam ini, sifat nitrogen akan lebih toksik. Zat ini bisa membuatmu berhalusinasi. Kamu bisa jadi linglung, lalu melepas masker oksigenmu. Tapi, kalau kadar oksigennya lebih banyak, sakit kepala dan sensasi aneh lainnya bisa teratasi kok. 60 meter di bawah permukaan laut. Tekanannya 7 kali lebih besar daripada di daratan. Di sini, oksigen pun mulai menjadi ancaman. Kamu perlu menghirup gas yang mengandung helium. Turun lagi ke kedalaman 214 meter. Rekor dunia mencatatnya sebagai penyelaman bebas yang paling dalam sejauh ini. Herbert Nietzsche bisa menyelam sampai sini tanpa menggunakan peralatan khusus maupun tangki udara. Kemudian dia menyandang gelar sebagai The Deepest Man on Earth atau manusia terdalam di bumi. Pada tahun 2012, dia mencoba memecahkan rekornya sendiri dengan menyelam ke kedalaman 253 meter. Tapi kemudian dia malah mengalami gangguan kesehatan. Kalau kamu bisa menahan nafas cukup lama, masalahnya akan jauh lebih mudah. Di tempat sedalam itu, kamu perlu melihat-lihat sekitar. Bisa aja kan berbagai objek lain juga bermunculan. Kapal selam beroperasi di kedalaman ini. Jadi, please, jangan meleng ya. Turun lagi beberapa meter. Di sini, kamu telah mencapai batas kemampuan maksimum pada tubuh manusia rata-rata. Tapi, ada juga eksperimen laboratorium yang telah membuktikan manusia bisa menahan tekanan yang lebih kuat. Jadi, begini metodenya. Penyelam memasuki ruang khusus seukuran kamar. Kemudian, para ilmuwan mensimulasikan tekanan kuat yang setara dengan tekanan di laut dalam. Dengan begini, mereka bisa menyimpulkan kalau orang terlatih bisa kok menahan tekanan seperti di kedalaman 500 meter.
Tapi, para penyelam itu tidak bisa pergi begitu saja setelah eksperimennya usai. Pada tekanan tinggi, nitrogen, helium, dan gas lain terakumulasi di dalam tubuh. Dan kalau tekanannya langsung dinormalkan, gas tersebut akan menghasilkan banyak gelembung. Akibatnya tentu tidak menyenangkan. Mereka harus naik perlahan dari kedalaman agar gasnya bisa keluar dari tubuh secara alami. Untuk menyelam, mereka kadang cuma perlu waktu beberapa menit. Tapi saat mau naik ke permukaan air, durasinya jadi molor hingga berjam-jam karena alasan keselamatan. Oke, mulai sekarang kamu perlu memakai peralatan khusus deh, biar bisa menyelam lebih dalam. Pakaian ini bisa melindungimu sampai kedalaman 700 meter. Desainnya rapat dan tekanan di dalamnya sama persis dengan tekanan di permukaan air. Tapi kemudian, pakaianmu itu sudah tidak mampu melindungimu. Kamu perlu perlengkapan yang lebih canggih untuk menyelam lebih dalam. Wah, pakai kapal selam Triton 6600 aja. Duduk manis di dalam mesin logam jumbo itu serasa kayak naik mobil. Hanya saja harganya selangit, lebih dari 77 miliar rupiah. Awas lecet, jangan sampai nabrak ya. Sampai juga di kedalaman 2010 meter. Udahlah, jangan aneh-aneh keluar dari kapal selam segala. Tekanan di sini 200 kali lebih besar daripada di atas sana loh. Tubuhmu gak akan kuat menahannya. Masih ada sekitar 9.150 meter nih untuk sampai ke dasar Palung Mariana. Kalau kamu bisa melakukan teleportasi, kolom air raksasa setinggi 11 kilometeran akan benar-benar menekanmu. Kalau sudah begini, piknik bawah lautmu akan kandas. Kapal selam bertekanan pun gak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Mesin logam raksasa juga akan meledak, layaknya balon udara. Sampai saat ini, para peneliti cuma bisa menjelajah dasar Palung Mariana dengan bantuan robot dan drone. Salah satunya yaitu Nereus. Kendaraan otonom bawah air ini dibuat khusus untuk mengarungi laut dalam. Mesinnya kuat, menahan tekanan 1000 kali lipatnya tekanan di permukaan laut dan bisa mencapai kedalaman 11.000 meter. Pada bulan Mei 2009 lalu, Nereus mencapai dasar Challenger Deep, tempat terdalam di planet kita. Berkat mesin ini dan 2 kameranya, kita bisa melihat rupa dasarnya yang menakjubkan itu. Tapi, manusia juga sudah pernah menginjakan kaki di Challenger Deep loh. Pada tahun 1960 silam, Betis Cape Trieste menyelam sampai ke dasarnya. Kapal itu membawa 2 kru, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat keluar kapal secara jelas karena cuma ada 1 jendela kecil. Fitur ini membuat struktur kapal tetap kokoh. Selain itu, agar tahan terhadap tekanan ekstrim, dinding besi Betis Cape dibuat setebal 13 cm. Dan saat para penjelajah sampai di dasar laut Challenger Deep, salah satu panel jendelanya retak. Tapi kapal itu masih bisa menyelam di dasar laut selama sekitar 20 menit, kemudian naik ke permukaan. Meski begitu, ada loh makhluk hidup yang terbiasa dengan kondisi ekstrim seperti ini. Snailfish Mariana hidup di kedalaman 7.300 meter. Dasar Palung Mariana pun ada penghuninya. Di sana ada bakteri dan virus. Mikroorganisme ini terbiasa dengan suhu rendah dan tekanan tinggi. Makanannya yaitu berbagai bahan organik yang tenggelam ke dasar laut. Manusia juga bisa kok bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Misalnya di ruang angkasa yang hampa udara. Nggak seperti anggapan banyak orang, suhu di ruang angkasa tidaklah dingin. Densitasnya juga nggak setinggi udara maupun air. Karena itulah panas tubuh kita akan lambat terbuang. Tenang, kamu bisa bereksperimen kok. Biasanya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semisal kamu menaruh segelas air di ruangan khusus dan perlahan menurunkan tekanannya, makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu air saat mendidih. 70% tubuh kita terdiri dari air. Dan karena ruang angkasa hampir sepenuhnya hampa udara, tekanannya juga sangat rendah, mendekati 0. Nah, bisa kamu bayangin kan efek yang ditimbulkan dengan darahmu yang sangat cair itu? Semua organ di dalam tubuhmu juga akan mengembang. Tapi nggak masalah kok, jaringan tubuhmu kan lentur, jadi bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Masalah utamanya yaitu nggak ada oksigen. Tanpanya kamu akan cepat pingsan.
Tapi kalau tim penyelamat bisa menolongmu dalam waktu 1 hingga 2 menit, semuanya aman. Di ruang angkasa pun ada organisme yang bisa bertahan hidup. Ada spesies bakteri yang hidup di dekat stasiun ruang angkasa internasional selama 3 tahun. Bakteri ini bisa hidup di lingkungan hampa udara dan tanpa oksigen. Bahkan bisa tahan terhadap radiasi matahari yang kuat. Wah, layak juga nih menyandang gelar sebagai bakteri paling strong di dunia.